Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Duha Pramudia dengan NIM MP1D021114. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas responsi modul 2 tentang Q. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan dari class node. Class node ini sendiri saya buat untuk menyimpan suatu data, di mana pada class node ini terdapat suatu dua pointer, yaitu pointer next digunakan untuk menunjuk data selanjutnya dan pointer wrap digunakan untuk menunjuk data sebelumnya, dan terdapat dua variabel yaitu variabel yang pertama adalah variabel nama. Nama ini bertipe data string dan variabel tinggi bertipe data integer. Nah, di sini adalah suatu konstruktor untuk menunjuk dari nilai dari variabel yang telah dibuat gitu. Kemudian di sini ada kelas Q. Kelas Q ini terdapat dua pointer juga. Yang pertama ada pointer top, kemudian pointer bottom, dimana top ini sebagai headnya, kemudian bottom ini sebagai tailnya. Nah, di sini terdapat suatu fungsi di mana fungsi ini namanya adalah isEmpty. Nah, dia akan mereturn nilai dari top itu adalah 0 dan bottom adalah 0. Nah, itu gunanya fungsi ini, bahwa dia akan mereturn bahwa nilai top dan bottom itu adalah 0 atau kosong. Dari sini terdapat function ada yang kita namakan NQ. Dia mempunyai dua parameter, di mana parameter yang kita telah buat tadi yaitu parameter nama dan juga tinggi. Kemudian setelah itu kita ingin membuat suatu node baru, di mana node baru itu kita deklarasikan dengan node new node atau node baru sama dengan new node dari parameter yang telah kita buat. Nah, yang pertama dia akan mengecek apakah nilai dari Q itu kosong. Nah, jika kosong maka nilai top bottom adalah node baru. Nah, bottom.ref pointer sebelumnya sama dengan 0, bottom.next sama dengan 0. Nah, jika tidak maka dia akan melakukan suatu perbandingan, di mana perbandingan itu dilakukan dengan cara membandingkan node-nya. Jika node.tinggi lebih kecil daripada bottom.tinggi, maka bottom.next sama dengan node baru. Node baru.prep sama dengan bottom ataupun tail ataupun bottom sama dengan node baru. Nah, di sini terdapat suatu nested if, di mana else if jika tidak maka new node akan melakukan lagi perbandingan atau mengcompare. Jika node baru tinggi lebih besar dari top tinggi ataupun top head tinggi itu, maka node baru next sama dengan top, atau node baru tag-nya itu sama dengan headnya. Nah, head ataupun top wrap sama dengan node baru, top sama dengan node baru ataupun head akan menjadi node baru begitu. Nah, jika tidak maka di sini kita membuat suatu variabel namanya itu current. Current itu adalah artinya nilai saat ini. Nah, di mana dia bertipe data node. Nah, terdapat pada kelas node itu sendiri, di mana node current sama dengan bottom. Nah, nilai currentnya itu adalah tailnya itu sendiri. Kemudian while di sini terdapat suatu kondisi, di mana kondisinya yaitu current.ref tidak sama dengan, jika nilai pada saat ini tidak sama dengan 0 maka dia akan melakukan maka dia terdapat kondisi lagi. Nah, jika new node tinggi lebih besar dari sama dengan current tinggi, nilai pada saat tinggi, maka node prep 2 sama dengan current prep. Nah, kita membuat suatu variabel di mana bertipe data node sama dengan current.pref. Current.pref sama dengan node baru. Frame 2 yang tadi itu next sama dengan new node.prep sama dengan frame 2, new node.next sama dengan current. Nah, setelah itu maka dia akan mengecek dari nilai-nilai tersebut begitu. Nah, di sini terdapat public node deque. Artinya di sini adalah
ini adalah suatu metode di mana ini suatu metode ataupun function yang kita gunakan nanti untuk mengeluarkan data itu agar bisa dipindahkan gitu. Nah, di sini terdapat suatu kondisi di mana kondisinya itu adalah jika is empty yang kayak tadi, bahwa jika top dan juga bottomnya bernilai 0 maka dia akan mengeluarkan perintah di mana perintah itu akan berbunyi Q-nya adalah kosong. Nah, dia akan mereturn dari nilai itu menjadi 0. Nah, jika tidak, maka kita membuat suatu variabel. Nah, namanya itu adalah temp yang bertipe data node, di mana itu sama dengan tail. Nah, tail ataupun bottom. Nah, bottom ataupun tail itu sama dengan bottom.prep dan akan mereturn nilai atau dari temp itu sendiri. Kemudian di sini terdapat function lagi. Function itu namanya dqall. Di sini artinya di sini kita ingin mengeluarkan semua data yang ada pada Q. Kemudian jika while true maka dia is empty, dia akan mereturn lagi nilainya. Nah, jika tidak, artinya di sini jika suatu kondisi bernilai true, dia akan ngecek lagi. Jika nilainya is empty, maka dia akan mereturn null. Nah, jika tidak, dia akan membuat variabel lagi untuk memanggil dari pengeluaran data yang sudah kita buat tadi, function dq di sini. Kemudian kita akan mengeluarkan data dengan yang telah ditentukan gitu. Nah, sini ini adalah mainnya. Nah, dimana awal mainnya adalah Robert 183, Joestar 172, Sumbul 165, Martinez 169, Dio Brando 160. Dimana kita bisa lihat pada ilustrasi ini, dimana Robert yang pertama, Joestar sesuai dengan urutan, kemudian Sumbul, kemudian Martinez, kemudian Dio Brando. Nah, sesuai dengan function yang telah kita buat, maka Q konsepnya adalah first in and first out. Jadi data yang pertama kita inputkan, dia akan menjadi data yang pertama juga akan keluar. Nah, begitu. Di sini kita akan memprioritaskan suatu data. Di mana data yang ingin kita prioritaskan adalah Robert. Nah, kita akan mengeluarkan Robert ini dari Q ini. Ini adalah sebuah Q, sebuah antrian. Nah, di mana antrian pertama adalah Robert. Kita akan melakukan Robert ini dari antrian, menyimpannya dalam suatu DQ itu sendiri, suatu wadah. Kemudian kita akan di bawahnya, dia akan menjadi first in first out. Ya, begitu. Begitupun selanjutnya, gitu, sama saja. Nah, di sini terdapat suatu function yang tadi kita gunakan, di mana ada perbandingan jika Sumbul 165 dan Martinez 169. Jika lebih besar, maka dia akan di atas gitu. Martinez akan di atas. Kemudian Martinez ini akan dikeluarkan dari wadah itu dan akan mengikuti yang telah dibuat gitu. Yang telah dibuat Sumbul karena sudah dikeluarkan, maka dia dikeluarkan dari list itu. Kemudian sehingga dia akan menjadi antrian yang terurut sesuai dengan output yang ada begitu. Nah, jika kita rana kan, Dio Brando di DQ, Sumbul tinggi 165, Martinez tinggi 169, Joestar 172, Robert tinggi 183. Seperti ya. Mungkin sekian dari penjelasan saya yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf, masih banyak terjadi kekurangan pada penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.